teman-teman Reverse YouTube, balik lagi di channel Nolan Indonesia, channel yang ngebahas seputar tips dan trik seputar akuarium air laut. Ini merupakan episode kedua dari micro reef tank gue yang sekarang udah berjalan kurang lebih 3 mingguan. Dan untungnya cycling di micro reef tank ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu, gue mau sharing pengalaman cycling gue mulai dari hari pertama sampai minggu ketiga cycling. Langsung aja kita lihat prosesnya. Here we go. Seperti yang sudah pernah gue mention sebelumnya, kalau air laut yang gue ambil dari nano reef tank gue ini sudah ada bakteri yang hidup di dalamnya. Jadi pada proses cycling kali ini gue nggak pakai bakteri starter. Gue cuma pakai ProbioF dari Aquaforest yang fungsinya untuk makanan si bakterinya. Ini gue tuang 1 sendok takaran setiap hari. Di hari ke-13 ini gue ngeliat udah ada Spirobit worms yang hidup di kaca akuariumnya. Dan dikutip dari website First Time Marine Keeper, kalau misalnya si Spirobit worms ini merupakan pertanda baik untuk reef tank dan bisa dibilang kalau akuariumnya sudah tergolong mature. Paling minusnya nggak enak aja kalau dilihat pertumbuhannya terlalu banyak. Selain Spirobit worms, ada juga beberapa pots yang udah kelihatan mondar-mandir di micro reef tank gue ini. Dikutip dari algaibarn.com, jenis pots ini baik itu amphipods atau copepods dapat memberikan keuntungan untuk reef tank karena selain bisa memakan alga, pots ini juga bisa menjadi sumber makanan untuk biotanya nanti. Karena gue menggunakan air dari nano reef tank gue, jadi spesifik gravity nano reef tank gue sama dengan micro reef tank gue yaitu 1025. Dan untuk setiap 3-4 hari, gue tambahin air RO sebanyak ini untuk menggantikan air yang hilang akibat penguapan setiap harinya. Di hari ke-19 ini, brown alganya udah semakin berkurang. Akuarium pun sudah semakin bening. Dan juga gue lihat banyak banget koloni dari copepods yang bentuknya seperti kutu air.
Memang kelihatan agak geli, tapi nanti begitu biota masuk harusnya mereka bakal berkurang dengan sendirinya. Oh iya, suhu di micro reef tank gue ini berkisar antara 26 di malam hari dan 28 di siang hari. Mungkin karena lagi musim hujan, jadi suhunya ikutan drop juga. Dan akhirnya di hari ke-21, semua lumut yang ada di micro reef tank gue ini sudah lenyap. Kayaknya udah waktunya gue buat ngecek parameter air yang ada di dalam akuarium gue ini. Let's go! Di sini gue udah punya 3 alat test kit, yang menurut gue bisa menjadi tolak ukur untuk kelangsungan biota laut yang nantinya bakal gue taruh di akuarium gue. Yang pertama itu ada amonia, yang kedua nitrat, dan yang terakhir adalah fosfat. Setelah gue coba sendiri ngetes parameter air buat akuarium, ternyata nggak susah-susah banget karena semua petunjuknya lengkap dan juga disertai dengan gambar untuk mempermudah kita melakukan tesnya. Selain itu, tes air ini juga nggak membutuhkan waktu yang lama. Seperti contohnya, untuk fosfat hanya butuh waktu kurang lebih 30 detik untuk tahu hasilnya. Untuk amonia dan nitrat, hanya butuh waktu 4 menit untuk dapat hasilnya juga. Awalnya gue juga sempat berpikiran untuk tidak menggunakan test kit waktu awal pertama kali memulai hobi reefing ini. Tapi belajar dari pengalaman sebelumnya, beberapa biota yang udah gue taruh di akuarium gak lama mati tanpa tahu penyebabnya apa. Jadi daripada gue harus terus buang duit dengan beli biota, lebih baik gue beli alat test kitnya dulu untuk tahu memastikan parameter air yang ada di dalam akuarium gue memenuhi kriteria untuk kelangsungan hidup biota atau enggak. Rata-rata alat test kit ini pun mempunyai masa kadaluarsa yang cukup lama. Ini aja gue beli test kit merek Salivert masih bisa gue pakai sampai 2023. Yang berarti masih bisa kepake untuk 2 tahun ke depan. Untuk test kit pertama yang gue tes ini adalah fosfat. Sebelumnya sudah gue ambil sampel air dari micro reef tank gue. Terus gue masukin 4 tetes cairan test kitnya dan gue kocok-kocok selama 10 detik. Setelah itu gue masukin bubuk test kitnya sebanyak 1 sendok takar dan dikocok lagi selama 30 detik. Kelihatan waktu gue kocok airnya lama-lama bakal berubah menjadi biru. Setelah selesai, gue tinggal cocokin dengan tabel warnanya. Dan di sini gue dapet angka 0,25 untuk kadar fosfatnya. Yang kedua yaitu nitrat. Prosesnya hampir sama. Setelah gue ambil sampel airnya, gue tetesin cairan test kitnya sebanyak 4 kali. Terus langsung gue campur dengan bubuk test kitnya dan gue kocok-kocok selama 30 detik. Setelah selesai, gue setting timer di handphone gue selama 3 menit. Dan setelah 3 menit langsung gue cocokin sama tabel warnanya. Di sini gue dapat sekitar 10 ppm untuk nitratnya. Terakhir yaitu amonia. Sama seperti yang lain, gue masukin 0,5 ml cairan test kitnya dan diaduk selama 30 detik. Terus gue masukin lagi 0,5 ml yang kedua dan dikocok selama 10 detik. Setelah itu gue set timer 3 menit.
Dan setelah selesai, langsung cocokkan dengan tabel warnanya. Di sini, gue dapat sekitar 0 atau 0,15 untuk amonianya. Setelah proses tes parameter airnya selesai, gue bisa menyimpulkan kalau kondisi di microreef tank gue ini bisa dibilang hampir lumayan sudah bagus. Jadi, gue sudah bisa memasukkan biota pertama gue, dan di sini gue ambil bintang laut pasir dari tank karantina dan gue pindahin ke microreef tank gue supaya ngejaga pasirnya biar tetap bersih. Gue sendiri masih belum tahu biota apa yang cocok untuk microreef tank ini. Kalau teman-teman punya saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Itu tadi rangkuman dari proses cyclingnya. Stay tune terus di channel ini karena akan ada keseruan yang lain di next episode. Terima kasih sudah menonton. It's time for me to sign out. Stay safe, happy reapings, and see you in next episode. Cheers!